Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa hari ini saya bikin konten dari Jumat 10 Juni 2022 dan konten market hari ini. Cuman mungkin nanti saya upload hari Minggu. Ya, yang jelas di konten ini kita akan bahas IHSG pada tanggal 10 Juni atau hari Jumat 10 Juni 2022. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa, melanjutkan konten kemarin juga ya. Dari transaksi 17,480 triliun, lumayan besar, dengan pergerakan asing total net sell 196,63 miliar. Dominan di pasar reguler 360 sekian miliar, cuman ada net buy di pasar nego 163 miliar. Jadi total masih net sell 196,63 miliar. Kalau kita lihat juga kebetulan waktu ini saya bikin konten ya, ini bursa US baru koreksi semua karena saya bikin konten jam 10 malam nih ya, jam 10 malam hari Jumat. Jadi market US baru buka, ini Nasdaq turun, S&P 500 turun, Dow Jones turun ya karena pengumuman inflasi yang masih terlalu tinggi ya. Dan kalau inflasi tinggi ya solusinya adalah meningkatkan suku bunga. Jadi memang ada potensi suku bunga bakal lebih agresif. Cuman ya kita lihat dulu. Yang jelas untuk sekarang market US baru kurang oke. Walaupun saya nggak pernah ngecek TA-nya ya, cuman baru waktu bikin kontennya aja kurang oke. Kita nanti spesifik ke market Indonesia, IHSG. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada Bank Mandiri, menarik banget, serius, melanjutkan dari kemarin ya. Saya nggak tahu ada apa nanti di belakang Bank Mandiri. Cuman kalau kita lihat ini akumulasinya bagus, dia pun juga areanya juga masih oke. Cuman sepertinya nggak kita bahas hari ini karena kemarin sudah kita bahas. 230,4 miliar, lalu BBRI 57,5 miliar, Unit Tractor 38 miliar, Pegas 33,8 miliar, Astra 25,9 miliar, Inco 25,3 miliar, Tins 33 miliar, Adero 21,9 miliar, BTPS 21,1 miliar, ICBP 20,4 miliar, INKP 15,5 miliar, SMDR 12,9 miliar, ESA 9,4 miliar, SMGR 8,5 miliar, SCMA 7,3 miliar, Alfamart 6,3 miliar, dan Unilever 6,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing ada BBNI yang kemarin kita udah kita bahas juga dan hari ini melanjutkan penguatan. Kalau yang cari view-nya BBNI bisa cek video kemarin ya. 234,6 miliar, BBCA 116,1 miliar, Telkom 92,6 miliar, Artos 36,2 miliar, Tower 33,9 miliar, BRPT 20,4 miliar, Akra 19,4 miliar, INTP 17,5 miliar, ITMG 17 miliar, GGRM 16,7 miliar, Film 15,1 miliar, Bukalapak 13,8 miliar, ISAT 12,8 miliar, EZWR 7,6 miliar, MDKA 5,9 miliar, KLPF 4,7 miliar, Mitratel 4,6 miliar, TK 4,2 miliar, Bevin 2,5 miliar, dan Cepin 2,1 miliar. Ada Doit juga 700 juta. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, melanjutkan konten kemarin. Udah kelihatan banget memang kalau hari ini IHSG koreksi. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau teman-teman ngikutin nonton video kemarin terjadi reject lagi dan bahkan rejectnya lebih kuat. Bodinya merah, reject dari area supply, dan kelihatan banget bantingannya di sesi kedua. Itu definisi uang keluar di sesi kedua. Dan akhirnya hari ini melanjutkan penurunan, IHSG turun 1,34%. Sisi bagusnya apa? Sisi bagusnya IHSG masih closing di atas 7056. Agak serem sih sebenarnya, sudah lower low. Hari ini low-nya 7051. Cuman closingnya masih 7086. Nah, view kemarin adalah kalau sampai IHSG closing di bawah 7056 ya, ada potensi IHSG bikin double top. Top 1, top 2. Dan kalau by pattern itu target koreksinya, kalau kita tarik dari atas paling bawah ya, itu ada di area sini.
Di Fibonacci 0,5 di area 6873 itu juga area kuat. Sebelumnya IHSG konsol di sana, dia bikin penan di sini ya. Artinya di sini ada area konsolidasi sebelum dia breakout lagi, yang sekarang ada potensi bakal diuji lagi. Bakal menarik kalau misalkan ada respon di sana. Tapi kalau misalkan IHSG nggak bisa bertahan dari 6870-an, 6870-an, artinya next support ada di sekitar 6787 seperti itu. Kalau masih jebol lagi nextnya 6666 baru 6500. Selama IHSG nggak jebol yang 6500 tidak ada masalah sama sekali. Bigger view-nya, PR kita adalah mengatur porsi aja. Kalau memang dia besok jebol 7000 gini, ketika saya bilang selama nggak jebol 6500 nggak masalah, jangan sampai nggak mau atur porsi ya gitu. Maksudnya kayak kalau buy structure market ini bigger view-nya ya, selama nggak jebol 6000 memang tidak jelek tuh. Tapi jangan karena wah kata Mas Adi, kata CCS kalau 6500 nggak jebol nggak masalah deh, jadi yaudah hold aja gitu. Kan nggak ada yang tahu apakah 6500 bakal jebol atau enggak. Kalau memang mau menunggu konfirmasinya ya kita tunggu 6500 jebol. Cuman dari 7086 sampai 6500 itu kan sangat besar. Artinya apa? Sesuaikan dengan average dan strategi kita. Kalau average-nya agak kurang enak, strateginya juga trading pendek, itu jelas harus atur posisi dan porsi. Tapi kalau teman-teman investor jangka panjang punya average bawah-bawah, ya kalau menurut saya sih nunggu konfirmasi jebol 6500 tidak ada masalah. Jadi ya apa ya, insight itu tetap harus menyesuaikan sama posisi masing-masing seperti itu. Jadi ya teman-teman di posisi mana, stylenya apa, strateginya apa, kondisinya money manajemennya gimana, saham-sahamnya apa, itu beda view, beda perlakuan seperti itu. Nah, saya tadi untuk umum aja, selama nggak jebol 6500 market tidak jelek. Tapi kalau sampai jebol 6500 ya udah. Saya rasa potensinya besar IHSG bisa ke 6200 sampai 6000 lagi. Itu di area sini ya. Tuh. Cuman ya itu, kalau dia jebol 6500. Nah, PR-nya adalah sesuaikan dengan posisi kita tadi. Kalau memang average-nya kurang bagus, sahamnya terlihat melemah dan lain sebagainya, lebih baik bisa kurang-kurangi porsi dulu. Jangan mengetes kedalaman air dengan dua kaki. Kalau bisa ngetesnya pakai tongkat aja gitu. Cuman kan kalau harus pakai kaki ya setidaknya jangan dua-duanya. Karena kalau misalkan ternyata tenggelam dan kita pakai dua kaki, wah susah untuk selamat. Seperti itu. Intinya sama, selalu batasi resiko. Bursa itu dinamis dan selalu benar, kita yang harus menyesuaikan. Kalau memang posisinya sudah kurang enak, di luar dari resiko, minimal banget kurangi porsi, seperti itu. Tapi kalau masih dalam toleransi, dalam trading plan, ya tenang-tenang aja. Ketika kita udah punya view, pasang posisi, ya biarkan market yang menghargai. Apakah kena stop loss atau kena target take profit. PR kita tinggal ambil barang dan sesuaikan budgetnya, sesuai dengan toleransi cut loss kita, seperti itu. Besok apa ya? Senin berarti penentuannya ini, karena hari ini juga belum close di bawah ya. Cuman kalau memang Senin sampai close di bawah, ya arahnya bisa ke 6960, mungkin 7000 dulu. 7000 itu ada support psikologis, support area support klasik juga. 7000 sampai 6950 dulu. Kalau jebol lagi baru 6870, dan kalau jebol lagi baru 6787. Tuh, jangan mengetes kedalaman air dengan dua kaki. Itu aja kalau menurut saya. Selalu batasi resiko. Kenapa? Karena bahasanya ya, kalau memang kita ini bisa short sell, ini adalah area terbaik buat short sebenarnya. Ibaratkan kita nge-short di sini ya, terus cut loss-nya di atas high aja, kan resiko kecil kan? Posisi penjualan. Nah, ini kalau kita mau nge-short ya, misalkan kemarin nge-short, stop loss-nya misalkan di sini atas high-nya, risknya 1% doang, rewardnya potensi bisa 9%. Artinya memang ketika IHSG atau pergerakan harga ada di resisten dan nggak bisa jebol, itu sudah harus apa ya, atur posisi lah. Kalau di support nggak jebol juga ada akumulasi, nah itu bisa atur posisi juga, seperti itu. Jadi ya selalu batasi resiko aja. Kalau menurut saya untuk bigger view itu, selama nggak jebol 6500, IHSG masih nggak jelek. Tapi kalau memang sampai jebol 6500, saya rasa kita bakalan dapat diskon lagi.
selalu batasi resiko. Kita lihat juga IHSG masih merespon EMA 20, cuman memang semua bisa terjadi di market. Di sini pun juga kemarin dia nggak pakai turun ya, console continuation langsung breakout EMA 20, EMA 50 satu paket. Nah, kita lihat nanti apakah dia mau gimana. Seperti itu. By view kecil ya, IHSG ini sudah, kalau besok sampai jebol 7050 masuk fase sideways karena dia terakhir nggak bisa higher high ya. Cuman ya ini view kecil doang, time frame ya mungkin dari sini Januari sampai sekarang nih, karena dia udah patah uptrend, belum lower low tapi nggak higher high, jadi ya fase sideways dengan range 7300 sampai 6500. Tapi di tengah-tengahnya ada support juga, dimana dia bakal merespon. Kita tunggu dulu respon marketnya, seperti itu. Kurang enaknya adalah beberapa sektor yang manggung sudah lumayan tinggi. Saya lihat juga beberapa di area supply. Jadi ya kita lihat apakah harus trading gorengan atau memang bakal lanjut menguat lagi. Yang jelas sama, selama IHSG nggak jebol 6500 itu IHSG nggak jelek. Tapi kalau dia berhasil break 7300, target ada di 8000-an seperti view kemarin. Ingat selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke saham pilihan. Kita mungkin akan bahas beberapa movers. Saya pengen cek dari yang dijual asing dulu. BBNI kemarin udah, kita coba cek BBCA yang hari ini turun 2%. Oke, hari ini BBCA turun 2% dengan candle yang pada open gap down ya. Candlenya solid, nggak ada perlawanan, dan volumenya juga ada, tidak terlalu besar tapi nggak kecil juga. Terakhir BBCA juga terlihat sudah patah uptrendnya, cuman memang dia belum lower low. Udah patah belum ya, saya lupa. Ini kalau untuk time frame tertentu ya, kalau yang sini belum. Misalkan kita tarik beberapa tren di sini, ini ada satu tren, terus di sini ada tren lagi. Nah, kalau yang di sini kan dia sudah patah, cuman memang belum lower low. Tapi kalau memang BBCA sampai lower low, saya rasa potensinya bakal uji ke primary trendnya, seperti itu. Nah, ini juga sama sebenarnya, view ini menyesuaikan dengan strategi masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman investor, kalau kita lihat, kita zoom out deh, kita pakai monthly, BBCA ini nggak ada masalah sama sekali. Dan bahkan kalau menurut saya, kalau nanti dia koreksi pun juga masih kesempatan untuk beli, tidak ada masalah sama sekali. Dia masih strong uptrend, saham dengan fundamental super lah. Kalau menurut saya big bank kita itu BCA, BRI, Mandiri, BN itu bagus kalau menurut saya. Tinggal stylenya aja. Kalau investasi ya cocok banget, tapi ya lebih ke value investing lah. Jadi ya nggak bisa cari yang growth. Misalkan kayak SMDR gitu kan, dia kan lebih ke growth ya. Terus juga perusahaan turnover yang sebelumnya dari kinerja biasa aja dapat katalis makro bagus, jadi cakep banget. Cuman kalau big bank kita cenderung stabil, tuh bisa sesuaikan dengan strategi masing-masing. Nah, kemarin ketika Mei, BBCA ini bottom sampai di area 7200. Itu pas di area support konsol sideways-nya, bukan sideways ya, area konsol ya. Sempat konsol di sini menguat, cuman sudah agak lemah kenaikannya, dan dia turun sampai 7250. Terakhir dia juga sebenarnya sudah jebol dari sini 7600 ya, waktu itu sempat false break, tapi ya sekarang sudah di bawah lagi. Nah, kalau menurut saya sekarang toleransinya ada di sekitar 7275 ya, kita buletin 7300 sampai 7200 itu adalah support untuk si BBCA. Kalau dia sampai jebol dari area itu, saya rasa next supportnya dari sekitar 7000 lalu di 6600. Jadi ya sekarang baru di area kuat. Opsinya adalah rebound, dia bisa double bottom 1, bottom 2, atau dia bakal jebol dan menarik IHSG ke bawah sekitar 6200-an. Apa yang harus dilakukan? Batasi resiko, sesuaikan dengan strategi dan time frame masing-masing. Jangan panik, dan ya itu aja, batasi resiko. Seperti itu. Worst case skenario, dia bisa bikin bearish flag juga, misalkan kayak gini ya. Ya nggak begitu rapi sih ini. Cuman ya yang jelas satu hal yang pasti, kalau dia sampai jebol 7250, BBCA valid lower low nih. Karena sebelumnya kan dia kan belum lower low ya. Ini kan low, high, low, bahkan sempat higher high. Cuman ya ini kalau dia sampai jebol 7250,
lebih baik batasi resiko. Kalau yang trader average jelek seperti itu. Kalau yang income investing, value investing, average bawah itu santai aja sih, tinggal nikmati dividennya setiap bulan. Tuh, jadi itu area krusial yang harus dijaga adalah 7.200 sampai 7.300. Kalau dia jebol, nextnya 7.000 lalu 6.600. Ini juga cukup kuat, 6.900. Kita lihat dalamnya, buy trend menengah MA20 MA50 dia juga sudah downtrend. Terakhir banyak distribusi, sekarang terlihat merespek MA50. Batasi resiko aja. Kalau mau masuk sebenarnya ada spekulatif buy dengan apa ya? Dengan resiko kecil. Teman-teman tinggal beli aja di 7250. Nada pisau jatuh ya. Kalau jebol 7275 langsung cut loss. Itu kan resiko kecil, bukan tanpa resiko ya, tapi resiko kecil kalau suka spek buy. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek Telkom. Saya pengen bahas juga nih. Nggak tahu kenapa kok kemarin habis bagi dividen ya, dan kalau menurut saya view-nya pun juga sudah kurang enak. Nah, bahkan hari ini Telkom sudah valid lower low. Oke, hari ini Telkom turun 0,74% dengan candle yang cukup solid. Ada shadownya tapi juga dia masih closing bertahan di 4020, tapi volumenya sudah cukup besar. Kalau kita lihat Telkom ini masih bertahan di area demand sebenarnya. 4000 ini area demand dia ya. Cuman ya kalau kita lihat di sini Telkom ini sudah lower low karena kemarin last low-nya di 4070. Sedangkan kemarin dia udah closing di 4050 dan hari ini closing di 4020. Artinya by structure dia sudah downtrend. Cuman memang masih tertahan di area kuat 4000. Itu banyak support ketemu. Ada area konsol, area demand, support psikologis. Nanti kalau saya hidupin moving average, udah kurang enak ternyata. Telkom udah closing di bawah MA200. Jadi by tren panjang dia juga sudah patah dari trennya seperti itu. Lebih baik batasi resiko aja kalau menurut saya untuk Telkom ini ya. Kenapa? Kita bahas bigger view. Kalau memang dia sampai jebol 4000 sorry, kalau dia sampai jebol 4000 bisa kemana mas? Nah, kita masuk ke bigger view. Lebih jelasnya di weekly sih. Nih ya. Jadi kemarin Telkom itu kan bottom di area 2500 setelah dia downtrend di 2017. Sebelumnya kan dia uptrend ya, menguat terus. Di 2017 dia reversal, cup handle, set, breakdown, pullback, akhirnya turun. Bottom di 2500 ada demand yang sangat kuat di sini. Candle yang solid, volumenya gila-gilaan. Ditarik sampai ke atas lalu sideways konsol dan berhasil breakout. Ya, di sini dia breakout menguat sampai 4860 di all time high-nya. Setelah itu dia shooting star by candle, lalu ini juga sudah candle tidak enak. Dan kalau kita lihat Telkom ini sudah patah dari secondary trend. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 primary trendnya itu kan di sini ya, yang garis warna biru. Sedangkan secondary trendnya itu trendnya dia menguat, slope-nya menguat ya. Misalkan anggap ini kemiringan 45 derajat lah. Di sini dia kemiringan 30 derajat. Artinya pergerakan harga itu kan lebih kuat. Nah, ini artinya trendnya menguat. Nah, kalau kita lihat tren kuatnya itu sudah patah secondary trendnya. Dan kalau dia sampai jebol di area 4000, saya rasa Telkom ada potensi ke sini. 3800 sampai 3600. Harusnya itu bakal jadi area demand lagi, apalagi yang 4600 itu bakal kuat banget. Tapi ya kalau ditembus lagi ya wassalam. Nah, untuk memperkuat analisa kita bisa pakai divergent di weekly. Kalau bigger view kurang kelihatan ya kalau divergentnya. Kita pakai monthly. Nah, ini kalau memang nggak kelihatan divergent sih. Jadi sebenarnya masih aman kalau dari last peak-nya dia ya. Kalau di sini kan memang dia divergent nih. Harga ke atas, indikator ke bawah. Makanya dia reversal. Nah, udah dibenerin. Ini kalau misalkan dia dead cross pun juga monthly-nya nggak divergent karena ini juga ke atas, sedangkan ini juga ke atas kelas high-nya. Jadi ya sebenarnya tidak masalah kalau dia koreksi. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman punya average yang kurang bagus. Tuh, jadi perlu batasi resiko.
Kalau memang dia jebol dari 4000, saya rasa lebih baik kurangi porsi dulu aja kalau yang view-nya trading ya. Karena ya itu area kuat selanjutnya ada di sini sekitar sini 3800 3800 ya 3800 3900 itu support selanjutnya di sini. Baru setelah itu 3600 sorry, area yang kuat banget di 3600. Nah maksudnya apa? Maksudnya kalau mau spekulatif buy bisa disupport kuat itu 3600. Siapa tahu dia besok ngacir ya sampai 3600. Nah pas ketemuan di trend line area demand harusnya menarik. Cuman kalau dia slope kemiringan koreksinya agak santuy, misalkan kayak gini ya, nah nanti bisa aja ketemunya di 3800. Tapi kalau dilihat dari bentuknya ya, ini kalau dia jebol 4000 saya rasa koreksinya kurang enak untuk si Telkom ini. Kenapa? Ya lihat aja pergerakannya impulsifnya kuat. Spread ya udah tuh, batasi resiko selalu. Kita lihat dalamnya juga akhir-akhir ini sudah terjadi distribusi, cuman ya sama kalau dibandingkan dengan akumulasi masih belum signifikan. Tapi ya memang kalau teman-teman trading bandarmologi doang, fundamental doang, corporate action doang, tanpa technical analysis itu siap nyangkut di awal. Ya, Indian pasti bakal ke cover kalau punya what to buy yang bagus. Fundamental, bandarmologi, corporate action dan lain sebagainya. Itu adalah analisa-analisa what to buy. Jadi apa saham yang mau kita beli, kita bisa pakai itu. Cari saham yang diakumulasi, cari saham yang fundamentalnya bagus, corporate actionnya mau bagus dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi alasan untuk screening what to buy-nya atau cari yang ada uang masuk, flow dan lain sebagainya. Tapi kapan kita belinya, when to buy-nya tetap harus pakai TA seperti itu. Makanya kalau bisa mengcombine what sama when itu bakalan cakep. Tapi kalau sampai pilih salah satu doang, ya kalau when sih apa ya, setidaknya tahu kapan exit kapan masuk, tapi ya biasanya kurang kuat. Tapi kalau ditambahin dengan what to buy, entah BDM, entah flow, bandarmologi, bandarmologi ya, fundamental, corporate action, itu biasanya bakal lebih powerful. Jadi ya tuh maksudnya saya kayak gini, jangan sampai apa ya, plan yang gagal itu mencari pembenaran di analisa yang lain. Jadi misalkan contoh gini, ini biasanya penyakit awal dari trader. Entry pakai TA, masuk di 4000, cut loss di 3950, misalkan plan awalnya gitu. Tapi ternyata jebol, bahkan sampai plannya sudah gagal, jebol 3950. Di situ kayak kadang psikologis main, nggak pengen cut loss, kayak mulai membenarkan gitu, kayak apa ya? Ini fundamentalnya bagus kok, ini foreign flow-nya bagus, ini juga corporate action-nya baru bagus. Nah itu biasanya yang bikin penyakit itu di situ. Harusnya kalau entry-nya pakai TA, exit-nya juga pakai TA gitu. Kalau exit-nya pakai FA, kalau entry-nya pakai FA, keluarnya pakai FA fundamental. Entry-nya pakai BDM, keluarnya pakai BDM. Jadi jangan sampai berubah plan kayak gitu aja. Seperti itu. Jadi ya itu maksud dari batasi resiko sih kalau menurut saya. Kalau memang teman-teman merasa sudah di luar toleransi, minimal banget batasi resiko aja tuh. Ini Telkom kalau sampai jebol 4000 kurang enak kalau menurut saya, view-nya bisa 3600, 3800, jadi ya batasi resiko aja. Tuh dalamnya juga. Nah, kalau kita tahu FA-nya dia bagus, ya siap-siap aja jadikan watchlist lagi. Nanti ketika dia when to buy-nya sudah cakep, tinggal entry lagi. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek, kita coba bahas apa nih. MDKA masih sesuai view ya dari pembahasan terakhir, teman-teman bisa ngecek. Kita coba ngecek Indosat juga masih sesuai view, jadi nggak kita bahas lagi. Kita coba bahas Doit deh. Doit ini banyak yang tanya. Maksudnya saya yakin banyak yang bermasalah. Kenapa? Karena di sini nih shooting starnya kurang enak. Gocekannya ini ya. Dia dibikin hammer, retest dari cup handle lah, setelah dia breakout lah dengan volume yang bagus. Ujuk-ujuk hari setelahnya di sell on strength, dan setelah itu dia koreksi, di cover laginya di sini 400 sama sini 440 seperti itu.
Kita masuk ke analisanya. Hari ini DOIT turun 2,87% dengan candle yang cukup solid juga. Shadownya pendek ya. Tapi volumenya kecil, cukup menarik. Ada volume kecil di sini. Cuman by structure kecil, DOIT sudah lower low lagi karena kemarin kan dia low-nya di 408, hari ini low-nya di 404 dan closing di 406. Nah, saya sih berharapnya DOIT ini nggak jebol 400 ya, semoga ditahan di situ. Cuman ya kembali lagi market selalu benar. Kalau dia sampai jebol 400 ya artinya DOIT lower low lagi dan bottomnya saya nggak tahu di mana. Kalau dia sampai jebol 400, bisa tarik pakai Fibo, gini bisa juga 404 sampai high-nya. Nah, kalau dia jebol 400, saya rasa targetnya 380 sampai 366. Kalau dia sampai jebol 400 seperti itu. Tapi kalau dia nggak jebol dari 400 gimana mas? Ya ada potensi dia bisa bikin double bottom kalau nggak jebol 400 seperti itu. Jadi ya biarkan 400 yang menghargai apakah dia mau dijebol atau tidak. Kalau misalkan bertahan ya cakep, tapi kalau nggak bertahan ya perlu batasi resiko seperti itu. Terakhir memang DOIT ini view-nya bagus banget. Cuman saya rasa banyak yang dikecewakan dengan laporan keuangannya di sini yang kurang bagus. Maksudnya gimana ya? Ini season yang bagus-bagusnya buat kontraktor, batu bara dan lain sebagainya. Artinya bisnis DOIT itu sedang diuntungkan di saat ini. Cuman LK-nya dia jelek. Artinya apa? Kalau bisnisnya nggak bagus, ya pasti LK-nya bakal lebih jelek kan. Bisa logika simpel seperti itu. Itu kalau dengan nalar nalar korelasi aja lah. Tapi kalau kan bisa terjadi hal-hal lain juga, entah ganti manajemen atau ada inovasi baru, ada diversifikasi bisnis, itu bisa terjadi juga. Cuman kalau by logika ya bisa kayak gitu juga. Ini baru keadaan bagus aja dia kinerjanya jelek, apalagi kalau keadaannya jelek. Keadaan bagus itu gimana sih mas? Ya dia kan batu bara ini kan baru tinggi-tingginya dan ya katalis yang bagus untuk saham-saham coal related. Cuman ya yang terjadi seperti ini. Terakhir DOIT falling wedge, cup handle, breakout dan lain sebagainya. Cuman ya sekarang dia sedang di titik nadir 400. Kalau sampai jebol ya prepare for the worst case scenario. 376388 bisa juga ini Fibonacci 0,618 atau ya tadi pakai Fibonacci tadi saya lupa angkanya berapa, seperti itu. Mas kan ada gap pasti ditutup ya. Chance-nya besar untuk ditutup, tapi ditutupnya kapan nggak tahu juga. Kayak MPMX tuh baru aja nutup gap tahun berapa ya? Saya lupa, gap 2017 atau gap 2018. Itu kan baru ditutup kemarin. Dan ya siap nggak nunggunya? Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman view-nya trading, lebih baik batasi resiko aja sih. Jadi sebenarnya masih tetap tergantung view masing-masing ya, kayak gitu itu. Dan kalau saya lihat sih ada potensi ke 0,618 memang, karena dia rebound 0,382 lalu dia lower low. Artinya di sini pun juga ada inverted cup handle target 0,618 kalau dia jebol dari 0,382. Jadi ya bisa lihat di 376388. Cuman saran saya lebih baik batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya juga sudah downtrend DOIT ini, by trend menengah ya, EMA 20 EMA 50. Bandar movement terlihat sedang mencoba bertahan. Foreign flow-nya juga oke. Nah, cuman saran saya juga sama, jangan dijadikan pembenaran ya. Wah, ini baru diakumulasi asing. Ya, kalau plannya teman-teman memang ikuti asing silahkan. Cuman kalau plannya sudah ada tapi mencari pembenaran dengan ngikutin katalis yang oke, kurang oke sih. Batasi resiko aja. Itu untuk DOIT. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli asing. Bank Mandiri, Bank BRI ini nanti ketika market rebound biasanya mereka paling kenceng. Coba kita cek aja nanti bottomnya di mana ya. Kemarin udah kita bahas. Pegas masih sesuai view. So far so good Pegas ini. Jadi nggak kita bahas lagi ya. Kita Inco juga udah kita bahas beberapa hari yang lalu, masih sesuai view. Kita coba bahas apa nih? Ada beberapa hari yang lalu udah kita bahas. ESA juga sudah kita bahas dan sesuai view, memang jatahnya koreksi.
Bahas apa dong mas? Semua udah dibahas nih. Astra tuh masanya pergerakannya belum signifikan ya, masih di area situ. Jadi saya juga kurang oke liatnya. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Kita bahas dari apa nih? ADMR, Indi, batubara semuanya, Antam, Medco, BRMS. Kita coba cek dari ADMR dah kita bahas ya. Coba nggak kita bahas lagi, kita bahas Indi deh, yang agak lama nggak kita bahas. Hari ini koreksinya juga lumayan. Dan ketika sektornya koreksi, Indi itu pasti bakalan paling dalam. Kenapa? Karena memang dia ya bahasanya high beta ya. Jadi paling volatil gitu. Nah, hari ini Indi turun 5,35% dengan candle yang solid, cukup solid, mantul 1 tick doang. Low 2810, close 2830 ya, mantul 2 tick berarti, dengan volume yang cukup besar juga. Terakhir kemarin Indi itu udah ciamik banget. Saya pun juga sangat disayangkan ya Indi kayak gini. Cuman memang kemarin sudah mencurigakan kok Indi itu ketika kita bahas di sini. Ini kan dia breakout, tapi candlenya tuh kalau kita lihat setengah-setengah dulu. Padahal breakout area supply. Logikanya gini, ketika breakout area krusial ya, harusnya itu volumenya besar karena di sana banyak supply yang dimakan, di break gitu bahasanya. Harusnya sih candlenya itu solid karena itu bakal jadi area termurah untuk beli. Jadi demand area yang sebelumnya resisten jadi support, resisten become support, dan bakalan banyak lot yang dimakan. Bahasanya market makernya tuh average up di situ. Sudah bukan halangan lagi area supply itu. Cuman kalau kita lihat kemarin ketika Indi ini breakout di ya 31 Mei, oke lah, dia cukup solid lah di sini. 31 Mei, tapi 2 Juni ini udah kurang enak, shadow panjang. 3 Juni shadow panjang, 6 Juni masih naik. 7 Juni juga masih apa ya, kurang oke aja. 7 Juni aja yang mendingan candlenya, tapi dia nggak bisa lewat juga. Langsung 8 Juni dia dark cloud cover, piercing line, dark cloud cover dan lain sebagainya. Yang jelas ini candle bearish, makanya dia koreksi seperti itu. Nah, untuk sekarang kita coba cek potensi koreksinya dan kira-kira apakah masih menarik. Yang jelas dia tren di sini patah. Bahkan tadi view terakhir worst case skenario Indi ini bisa rising wedge seperti ini. Bisa, ini potensi dengan target biasanya ya rising wedge, falling wedge itu dimana dia mulai itu sekitar 2500. Jadi worst case skenario dia bisa ke 2500 kalau di sini dia tidak tertahan. Kan sebelum 2500 ada support juga nih 2700-an, 2730 sampai 2680 itu support Indi. Kalau dia nggak tertahan di sana, saya rasa besar chance-nya ke 2500-an. Itu untuk view kecilnya. Jadi support 1 di 2700, support 2-nya di 2500. Seperti itu. Itu untuk view kecil. Untuk view besarnya sebenarnya juga Indi ini masih uptrend. Dia juga sudah rally kuat dari bottom kemarin. Di sini slope-nya masih sehat. Nah, di sini slope-nya mulai apa ya? Mulai menguat. Nah, ini oke, cukup menarik 2700. Saya rasa 2700 bakalan jadi area krusialnya untuk si Indi kalau memang dia besok kejemput di sana ya. Ini 2700 bisa dipantau karena dia bakal ketemu trend line sama support juga. Kalau memang dia dijebol last toleransi lah itu di 2500. Kalau sampai jebol lagi dia ada lower low, buy structure kurang enak, ada potensi dia bisa ke major trend line-nya itu di sekitar sini. Berapa nih? 2000-an ya, itu worst case skenario. Jadi tetap batasi resiko aja juga seperti itu. Gunakan support resisten tadi. View bagusnya ada nggak mas? Ya view bagus bisa juga. Ini kan dia symmetrical triangle kemarin breakout ya, kita anggap ini breakoutnya bagus lah. Ini baru retest. Kalau dia nggak jebol 2800 dan ada rebound dengan volume kuat, ada potensi symmetrical triangle ini valid dan lanjut menguat seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dari terjadi distribusi small, normal, small, dan ya ini trennya si Indi sama batasi resiko aja. Gunakan view tadi. Untuk Indi
Lanjut coba kita cek. Waduh, BGTG serem banget ya tuh ya, ditarik dibanting. Kita coba cek apa nih? Medco, boleh lah ya, Medco yang kemarin menguat. Kalau nggak salah pengumuman laporan keuangan, cuman yang saya lihat-lihat di luar ekspektasi. Jadi ya, ternyata candlenya memang sudah kurang enak dari kemarin. Cuman di lain itu flow-nya masih oke. Kita lihat TA-nya. Oke, yaudah. Sudah terjawab TA-nya teman-teman. Kenapa dia kemarin turun? Yaudah, biarkan koreksi dulu aja. Hari ini Medco turun 3,88% dengan candle yang cukup solid juga. Shadow-nya pendek dan volume yang besar dan membesar. Kemarin volume koreksinya besar, hari ini volumenya besar dan membesar. Seperti itu. Medco ini juga kalau kita tarik bigger view, ini dia baru simetrikan triangle. Jadi ya kemarin kejedot resist krusial, itu sesuatu yang sangat wajar kalau dia turun. Selalu saya bilang ya, pergerakan harga itu simple. Dia tuh opsinya cuma 2, breakout kalau enggak koreksi, itu aja. Breakout kalau enggak rebound. Jadi kalau misalkan sudah kena suatu support, nah dilihat aja dia break atau balik. Kalau misalkan dia break ya bagus, kalau dia balik trailing stop kayak gitu. Dan Medco kemarin belum dikasih breakout dari simetrikan triangle-nya. Ini ya, di sini dia simetrikan. Nah, ini trendline bawah sama trendline atas. Pas kena. Ya, jadi memang suatu yang wajar, ini masih sama-sama kuat lah bahasanya. Di sini buyer kuat, di sini seller kuat, jadi ya bentuknya kayak gini, konsolidasi. Untuk sekarang berarti ya kemarin sih harusnya. Kemarin jatahnya koreksi, makanya sekarang wajar banget dan sekarang dia sedang ada di support. Terakhir view-nya ini dia ascending 1 2 3 breakout, kena trendline, kena area kuat, lalu dia breakout ke atas, kejedot. Nah, jatahnya turun lagi. Untuk sekarang support di sini, ini support 1 600 sampai 615 support 1. Support 2-nya ada di 550. Sini juga support sih ini. 580 dulu sampai 570, baru setelah itu 550. Kalau dia jebol 550 lagi, besar banget chance-nya untuk uji trendline bawah. Seperti itu. Trendline bawah tuh yang ini ya. Nih. Nah, kalau dia kena bawah lalu rebound harusnya cakep. Kalau ini saya sebenarnya nggak begitu jago Elliott Wave, cuman saya cobanya. Ya nanti mungkin teman-teman bisa komen-komen ya, ABCDE konsolidasi. Mungkin ini baru mau bikin yang kelima, bisa juga. Ini 1, karena di sini kan nggak higher high ya. Jadi ini 1, 2, ini juga nggak lower low, 3. Nah, memang jatuhnya harusnya kemarin 4 ini, 4, 5. Cuman yang nggak dikasih break. Ya kita lihat aja sih, worst case ke 500-an untuk Medco ini. Jadi perlu batasi resiko juga. Gunakan support-support tadi. Nah, bisa dibalik juga Fibonacci-nya. Untuk kita cari supportnya ya. Kita satu swing. Nah, itu view-nya udah kita bahas. Kita bersih-bersih chart. Anggap ini satu swing high. Ya, target koreksinya bisa ke sekitar 565-an. Ini support-supportnya 610 tadi ya, 615 sampai 600, lalu 580, 570, 590, baru 570 sampai 565. Kalau jebol lagi ya worst case ke 500. Selama nggak jebol yang 500 harusnya oke, artinya dia masih terus higher high. Tapi kalau sampai jebol yang 500, ada potensi simetrikan triangle-nya breakdown ke bawah. Dilihat dalamnya flow masih oke, cuman ya ikuti TA-nya aja. Untuk Medco, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Nah, kalau market baru kayak gini ya opsinya 2, saham yang manggung yang baru ada kepentingan kuat dan gorengan. Dah, itu aja. PNBN kemarin udah kita bahas, masih on track dengan view ya. Kalau teman-teman ngikutin konten beberapa hari yang lalu, bahkan kalau ada yang mengeksekusi dan cuan ya happy cuan. Kita bahas apa ya? Kurang ada yang menarik kalau menurut saya di hijau-hijau hari ini. Jadi mungkin saya cukupkan dulu. Ini juga ada agak malam, jam 11. Mengurusin yang lain. Oke. Itu untuk konten hari ini. Yang penting selalu saya ingatkan ya, ini kalau memang marketnya kurang enak, batasi resiko aja.
jangan mengetes kedalaman air, selalu prepare for the worst case scenario, batasi resiko, jaga modal, jaga psikologis. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.